Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Dalam rangka pengamanan bulan suci Ramadan, tim Jogoboyo 97 Satsamapta Polrestabes Surabaya melaksanakan patroli petasan dan perang sarung atau troli parung. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri buka puasa bersama dengan para tahanan Polres Mojokerto Kota. Menjelang berbuka puasa, personel Ditpolairut Polda Bali melaksanakan giat bagi-bagi takjil kepada masyarakat nelayan pesisir Pelabuhan Benoa. Informasi pertama, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Kepala Biro Operasi Polda Jawa Tengah didampingi oleh Dirlantas, Dirsamapta, Dirpamofit, dan Kabid Humas serta para Kapolres dan Kapolresta, Kabak Ops, Kasat Lantas, dan Kasat Samapta Aglomerasi 1 melaksanakan asistensi kesiapan operasi Ketupat Candi 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 di Gerbang Tol Pejagan Kabupaten Brebes. Berikut penuturan Kombes Pol Basya Radyananda, Kepala Biro Operasi Polda Jawa Tengah, dan Kombes Pol Sony Irawan, Dirlantas Polda Jawa Tengah. Dalam rangka rangkaian pengecekan lokasi. Jadi pengecekan ini sebagian dari hasil rakor insek yang kita lakukan kemarin, hari lalu. Sekarang kita kejadian untuk memastikan bagaimana situasi terakhir dan rencana apa yang akan dilakukan. Setelah ini kita akan bergerak ke selatan, Barang, Moreng, kemudian sampai ke Purwokerto. Rekan-rekan Jawa Tengah ini tadi disampaikan Pak Karo, wilayah kita cukup luas. Kita di 29% luas daripada Pulau Jawa itu adalah Jawa Tengah. Ya, jalan kita Maja 14 km, termasuk kita memiliki 5 jaringan jalan dari mulai jalan Tanpura, kemudian tol, kemudian selatan, tengah, dan selatan-selatan. Nah, karena luasnya wilayah tersebut, tadi sampaikan Pak Karoop, konsep strategi Polda Kota adalah membagi dengan metode 5 aglomerasi. Dalam rangka pengamanan bulan suci Ramadan, tim Jogoboyo 97 Satsamapta Polrestabes Surabaya melaksanakan patroli petasan dan perang sarung atau troli parung. 4 orang pemuda dan beberapa barang bukti diamankan petugas. Kegiatan ini dilakukan karena mendapat laporan masyarakat melalui media sosial terdapat pemuda salah asuhan yang akan melakukan aksi tawuran di kawasan Makam Rangkah. Tim 4 Jogoboyo 97 Satsamapta mendatangi lokasi di Makam Rangkah dan melaksanakan pembubaran serta pengejaran terhadap para pemuda yang akan melakukan tawuran. Operasi ini berhasil mengamankan 4 pemuda, mereka mengaku mengikuti gangster Patepa 2022. Dan akan melaksanakan aksi tawuran dengan gangster Utara Awokwok SBY. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain berupa 1 unit sepeda motor, 3 unit telepon genggam, 1 buah senjata tajam jenis celurit, dan 1 buah helm. Hujan deras selama kurang lebih 5 jam mengguyur Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengakibatkan beberapa wilayah terendam banjir dan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Tim SAR Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur merespon dan bergerak cepat dengan membantu masyarakat dalam penanggulangan banjir pada Sabtu 15 Maret 2025. Sebanyak 2 regu tim SAR Kompi 2 dan Kompi 4 di bawah pimpinan Komandan Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur, Kompol Heri Kusnadi, diterjunkan ke lokasi banjir.
Tim SAR Brimob bersama dengan TNI dan BPBD Kabupaten Madiun bergerak menuju ke RT 17 RW 3 Desa Dempelan, Kecamatan Wungu untuk mengevakuasi warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beberapa kendaraan taktis Brimob seperti mobil maung dan truk juga diterjunkan untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana banjir. Dengan adanya bantuan dari tim SAR Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur ini membuktikan bahwa Brimob selalu hadir di tengah bencana yang menimpa masyarakat. Diharapkan banjir ini segera surut dan masyarakat dapat kembali beraktivitas. Dalam upaya mempertegas penegakan hukum dan mengurangi penyakit masyarakat, Polda Kaltara berhasil mengamankan barang bukti ratusan botol minuman keras atau miras tanpa izin dengan berbagai merek dan narkoba. Pemusnahan miras dan narkoba ini dilakukan pada Kamis 13 Maret 2025 dan dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hari Sudwianto. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kaltara yang diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltara yang diwakili oleh Wakajati Kaltara, dan Rem 092 Maharaja Lila yang diwakili oleh Kasiren Korem, Kanwil Kemendak Provinsi Kaltara, Ketua FKUB Kaltara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, Wakapolda Kaltara, PJU Polda Kaltara, tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan rekan-rekan media. Pemusnahan ratusan botol minuman keras ilegal dan barang bukti narkotika bernilai miliaran rupiah ini adalah hasil operasi pekat sejak 10 Februari hingga 1 Maret 2025. Pemusnahan ini juga merupakan bagian dari hasil pengungkapan kasus narkotika selama periode malam tahun baru hingga bulan suci Ramadan. Kapolda Kaltara mengungkapkan bahwa operasi Pekat Kayan 2025 berhasil menyita 907 botol miras ilegal dari 26 merek. Sebanyak 117 botol disisihkan sebagai sampel untuk persidangan dan 790 botol dimusnahkan. Pemusnahan juga dilakukan di Polres-Polres jajaran Polda Kaltara. Selain miras, Polda Kaltara juga memusnahkan barang bukti narkoba dari 7 laporan polisi yang melibatkan 7 tersangka pria dan 1 tersangka wanita. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 4,5 kg, ekstasi 4,19 gram, dan ganja 1,24 gram. Sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan persidangan. Pemusnahan yang dilakukan ini bukan semata-mata pemusnahan belaka, melainkan merupakan langkah Polda Kaltara dalam menanggulangi peredaran miras yang tidak memiliki izin resmi. Irjen Pol Hari Sudwianto menyatakan bahwa langkah ini juga merupakan bentuk transparansi dalam penanganan barang bukti yang telah disita penyidik. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini tidak hanya sekedar menghilangkan produk-produk ilegal atau tanpa izin yang beredar di tengah masyarakat, tetapi juga merupakan simbol komitmen Polda Kaltara yang dibantu oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang lebih sehat dan terbebas dari pengaruh negatif konsumsi miras. Langkah tegas seperti ini diharapkan dapat menjadi pencegah bagi para pelaku usaha ilegal yang merugikan masyarakat dan generasi muda. Penegakan hukum dan kepastian hukum yang transparan sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Polda Kalimantan Utara memberikan pesan yang kuat bahwa tidak ada tempat bagi pelanggaran hukum di wilayah ini dan akan dilakukan tindakan penegakan hukum secara terus-menerus dan membentuk masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya pemusnahan ini diharapkan lingkungan masyarakat semakin kondusif dan terhindar dari dampak negatif akibat konsumsi minuman keras dan narkoba seperti tindak kriminal, kecelakaan, dan gangguan ketertiban umum. Aparat kepolisian pun menegaskan akan terus melakukan patroli dan razia untuk memastikan peredaran miras ilegal dapat ditekan secara maksimal khususnya di bulan suci Ramadan. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.